Itu bukan ditunda ya, hilang. Hilang, sama sekali nggak jadi, batal. Oke. Jadi sehingga membuat kita jadi mantap, makan tabungan. Makan tabungan. Oh ya. Yang sangat menarik, yang muncul dari Creation, katakanlah grupnya Creation. Betul. Gitu ya. Namanya ada Full Hopper dan Light Hopper. Antara culture di Tasik dengan culture di Karo beda. Dari suhu udara aja di sana hangat, di Brastagi dingin. Di sana nggak ada kumaha damang gitu. Enggak, di sana ngapain kau gitu kan. Halo sahabat event, ketemu lagi di Event Indonesia Channel bersama gua Antonovos. Hari ini gue lagi sama satu sahabat gue yang jarang ketemu. Sekarang jarang ketemu. Dan gue udah nggak tahu dunia rimbanya. Kayaknya melakukan pengembaraan, ya pengembaraan usaha, pengembaraan mimpi dan seterusnya gitu. Nah, beliau next step nih kayaknya nih, dan gue harus nanya sesuatu gitu. Om Andre, apa kabar? Om Anto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya ini, Om? Gue yang nanya deh, jangan lo nanya, gue ada di Jakarta. Kabarnya baik, alhamdulillah, sehat, dan harus sehat lah dengan situasi begini kan. Ya. Sehat itu nomor satu lah. Karena akhirnya sehat bisa kita mikir yang lain-lain. Bener, akhirnya nih, menurut lo, ini kan kemarin COVID datang ya melanda. Betul. Mimpi-mimpi jangka pendek kita terganggu ya? Sangat terganggu, sangat terganggu. Banyak berapa proyek yang waduh, nggak bisa kehitung lah. Nggak bisa kehitung berapa proyek yang Cisco. itu bukan ditunda ya, hilang sama sekali nggak jadi, batal. Oke. Jadi sehingga membuat kita jadi mantap, makan tabungan. Makan tabungan. Oh, itu semua sama tuh. Iya. Ya kan, ada temen gue waktu itu ngobrol, sekarang gue lagi jadi jual beli mobil, Om. Oh, hebat dong, maksudnya mobil sendiri dijual. Karena buat nutupin kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali, Om. Tapi sahabat event, orang-orang kreatif ya tidak pernah kehilangan ide. Ya ibarat dulu, wah kreatif gue dicuri nih, ya konsep event gue diambil. Kalau gue adalah orang yang nggak pernah takut dengan itu. Kenapa? Satu, memang nggak bisa di rights, ya, copyright. Yang kedua, ya kita terbiasa berkreasi. Iya, betul. Gitu. Namanya aja creation. Ya kan? Itu udah satu bukti tuh. Ya satu bukti kreasi gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan gue sekarang, ada satu brand yang sangat menarik yang muncul dari Creation, katakanlah grupnya Creation. Betul. Gitu ya. Namanya ada Full Hopper dan Light Hopper. Apa itu, Andre? Oke, Full Hopper sebenarnya ini punya brandnya teman-teman dari Tasik gitu ya. Oke. Ini kita nggak bicara produk ya? Nggak. Jangan, kita bicara brandnya dulu. Ya, brand. Nah, Full Hopper ini coffee shop di Tasikmalaya, punyanya Om Rian. Jadi kita ketemu waktu itu karena gue kebetulan sering di Brastagi, ada project lah di Brastagi, cuman karena project itu pending akhirnya karena COVID. Nah, sehingga muncullah ide dan ada tempat yang bagus di Brastagi yang sekarang udah ada, namanya Full Hopper Brastagi. Kita bangunlah si Full Hopper Brastagi ini. Ada di Instagram ya? Ada di Instagram, kita lihat fullhopper.brastagi. Nah, setelah itu kan secara basic kan gue nggak punya basic di F&B lah ya. Kalau lahirnya di event lama banget di event. Cuman karena situasi dan kondisi si COVID inilah membuat kita harus bener-bener bisa berinovasi dan melakukan sesuatu yang kadang di luar nalar, di luar dari nggak pernah ada di wishlistnya kita akan jadi apa, itu nggak pernah ada. Tapi alhamdulillah ya kejadian. Nggak pernah menjadi pilihan. Nggak pernah jadi pilihan bahwa gue akan jadi tukang kopi, tukang bakso. Gue lagi tukang bakso masuk suara lo. Tapi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, itu kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Jadi, dengan adanya Full Hopper Brastagi ini, dengan demand yang lumayan tinggi dan lumayan bagus di Brastagi. Nah, awalnya memang ada di Tasik nih si Full Hopper ini. Nah, akhirnya kita buat di Brastagi. Nah, karena udah mulai mencintai dunia bisnis F&B, ketemu kliknya karena gini, secara dunia F&B gue nggak mengerti, tapi secara ada ilmu event yang bisa kita bawa terapin ke dalam dunia bisnis F&B. Tapi secara bisnis basicnya sama dong, misalnya orang-orang harus termotivasi. Oh iya, pasti. Sistem yang itu lo pakai. Sistem, ya itu basic lah ya. Tapi maksudnya akhirnya memutuskan untuk
ini kan lucu nih. Akhirnya passionnya bangkit. Muncul passion untuk di dunia F&B, khususnya di kopi. Iya. Walaupun bisa dibilang gue nggak ngerti sama sekali. Dulu sih gue tinggal mau ngopi, gue tinggal pesen aja. Kalau misalnya gini, gue terus terang tertarik dengan brandingnya ya, karena catchy banget gitu namanya, full hopper, light hopper gitu. Maksud gue, apakah lo menjadi muncul passion untuk mengeksplorasi kopinya gitu ya, atau lebih ke branding dan hangout place-nya gitu? Ya, jadi secara keseluruhan benar, kita pengen ada branding, hangout-nya juga iya, dan nyambungnya ke eventnya juga iya. Sebagai kreatifnya kita, apa yang bisa kita ciptakan di dalam si dunia F&B ini. Berarti di cafe itu tiap malam atraksi gitu ya? Iya. Tiap malam event. Iya, bisa kita ciptakan. Iya, itu benar itu gitu, karena kita yang nggak habis-habis idenya. Betul, gitu, idenya memang harus apa ya, nyambungnya itu dengan bisnis F&B, makanan dan minuman, dan nyambung dengan pekerjaan kita di event. Jadi dia udah apa ya, kayak klik gitu. Iya. Nah, berkaitan sama full hopper yang gue lihat di Brastagi itu kan gede banget tuh ya. Betul, dan kalau gue lihat di Instagram itu banyak banget orangnya gitu. Gue melihat apakah ada nih, gue pengen nanya, apakah ada unsur-unsur kolaborasi, adaptasi, dan inovasi? Boleh jelasin gitu? Oke, kalau kolaborasi pasti ada. Ini kolaborasi antara Tasik dengan Brastagi atau Jakarta gitu. Teman-teman Tasik kita kolaborasi untuk membuat ataupun menciptakan si full hopper Brastagi ini. Adaptasi pasti gitu, karena adaptasi antara culture di Tasik dengan culture di Karo beda. Dari suhu udara aja di sana hangat, di Brastagi dingin. Di sana nggak ada kumaha damang gitu. Enggak, di sana ngapain kau gitu kan. Jadi secara intonasi bahasa, secara mimik dan wajahnya beda. Semuanya disatukan oleh full hopper tadi. Oh, mantap. Gitu. Jadi ada kolaborasi, ada adaptasi, ada inovasi pasti. Inovasi dalam artian menu-menu baru nggak sih? Maksudnya ada menu yang unik yang di tempat lain nggak ada? Semuanya unik. Gitu. Bisa dibilang menu yang kita full hopper sajikan di Brastagi itu bisa mostly itu nggak ada di sana. Oke. Kalau minum kopi ada susu dan itu biasa, tapi maksudnya how to package-nya, how to menciptakan menunya, nanti ada lah, gue panggil orangnya. Itu jadi fusion berarti? Menunya jadinya fusion gitu ya? Jadi contohnya gue ambil satu minuman misalnya, namanya aja udah keren, Coupe de Grace. Gitu. Orang kan apa sih Coupe de Grace? Padahal ya mungkin lu udah pernah minum di mana gitu, tapi namanya nggak familiar buat lo, tapi dan rasanya juga enak, gitu. Unik gitu ya? Unik, itu salah satu strategi nyambungnya ke event. Oke. Gitu. Berarti gini, satu hal, kepemilikan brand. Kepemilikan brand itu bentuknya jadi gimana? Lo dengan partner jadi memiliki bersama, atau lo hanya usahanya saja, atau gimana? Sementara ini usahanya. Tapi ini lagi proses untuk kita ke depannya. Kita akan buatin, kalau semesta mendukung dan berjalan baik, kita akan buatin grup holding Hopper Group. Mantap. Itu artinya ke depan itu bisa saja, karena lo orang kreatif, full hopper dan light hopper bukan hanya jualan kopi kan. Betul. Bisa jadi merchandising semuanya itu mimpinya kita. Mimpinya kita bisa jadi clothing motorcycle. Betul sekali. Ini sedang kita develop. Itu tadi, karena di sini kita ada kolaborasi dengan orang yang sangat mengerti tentang F&B, orang yang mengerti tentang desain dan kreatif, dan kita event. Ada nggak orang sosmed nyebarin berita-berita supaya jadi ngetop gitu loh? Ada. Sama menu-menu. Di kita di divisinya ada. Lo bisa jelasin atau ada pegawai atau ada tim sih nanti lah, gitu. Tapi sedikit gue bisa jelasin, tapi untuk lebih ke sosial media. Tapi memang kita punya tim lagi lah untuk yang menciptakan membuat awareness-nya, verifikasinya. Di situ udah ada orangnya. Kalau gue mau nanya menu-menu segala macam ke siapa? Nah, nanti ada. Gue boleh. Cewek cowok? Cewek dong. Soalnya di konten gue banyak cowok. Mendingan lu udahan. Udah. Enggak, lo emang ada tamu kan? Ada tamu. Gue terima kasih Om Anto udah datang ke Light Hopper. Cuman gue sedikit cerita. Light Hopper ini, nah ini versi namanya juga udah light, lebih versi kecil, light dari full hopper. Ya, karena tujuan kita tadi sebenarnya untuk to go, online fokusnya. Cuman karena kita punya tempat, kenapa nggak kita manfaatkan untuk teman-teman yang mau mencoba sambil ngobrol-ngobrol santai, kerja, Anda bisa di sini di Light Hopper. Mojok, ngumpet ya benar. Lu mau internet yang kenceng, 300 Mbps. Nah itu dia. Itu yang penting. Jadi mau ngedownload, mau kerjain proposal, searching image. Iya. Di Light Hopper udah
komplit. Oke, Om Andre. Nanti itu ada tamu tadi gue Oke, gue ada tamu Om Anto. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pokoknya mantap. Siap. Thank you. Tempat gua ngobrol lebih banyak tentang ini udah ada nih. Fem. Halo. Apa kabar Femi? Baik. Teman-teman, ini Femi dari Lighthopper yang kemarin Om Andre cerita tentang, karena gua kan sangat concern ya sama branding. Ya. Kadang-kadang gua nggak peduli sama rasa gitu ya. Okay. Kalau melihat satu branding yang menarik, gue suka ingin menggali apa sih keistimewaan dari branding itu. Begitu kita tahu bahwa itu istimewa, ada nggak sih gerakan-gerakan dari teman-teman stakeholder untuk melakukan amplifikasi kayak sosial media. Ternyata Om Andre dengan semangat bilang, wah kita ada orang sosial media nih, namanya Femi gitu. Dialah yang membuat Lighthopper sama Full Hopper ini jadi cepat dikenal. Gimana itu bisa gitu, Fem? Kamu tuh gimana sih kerja, suka kopi, asalnya dari mana, terus kenapa terus bisa jadi ada di Full Hopper Brastagi? Dulu sih gini ceritanya, karena dulu kan Femi pernah sempat masuk ke food court gitu. Terus di situ ada coffee shopnya juga, tapi masih kecil-kecil gitu. Namanya Kopilogi. Dulu tuh di Garut. Zaman pertama masuk ke dunia perkopian waktu di Garut waktu tahun 2017. Garut juga ada kopinya khusus Garut kan? Ada. Iya. Nah dari situ mulai sering kopi trip, Tasik, Bandung gitu. Terus pertama kali ketemu sama owner Full Hopper, sama Full Hopper juga waktu lagi main ke Tasik kebetulan. Nah dari situ Femi resign dari Garut, dari Kopilogi, terus pindah ke Tasik. Karena Full Hopper itu artinya juga penuh harapan. Iya. Jadi pindah ke Tasik? Iya pindah ke Tasik, tapi di Tasik juga cuman kerja gitu sambil kayak di sana ngekos juga gitu kan. Karena rumah asli di Garut. Nah dari situ setahun 2 tahun di sana, terus udah gitu Full Hopper kenal lah sama Om Jul, terus udah gitu dikenalin juga sama Om Andre, dan dari situ bisa terbang ke Brastagi. Jadi di Brastagi peran kamu apa di waktu di Brastagi, waktu itu Femi itu cuma nge-training barista di sana. Berarti kamu sudah menjadi barista waktu di Brastagi. Nah, ada apa dengan kamu dipercaya menjadi orang yang bisa menyebarkan? Apakah kamu seorang influencer? bisa dibilang. Instagramnya berapa sih? Instagramnya 21,3 21,3 ribu. Wih, gede banget loh. Jadi gimana semangat kamu ngelihat bahwa kamu ini passion gue suka juga sama brandnya, terus memang keinginan pribadi atau itu memang ditugaskan oleh perusahaan untuk menyebarkan berita? Kalau itu sih emang udah keinginan pribadi gitu, karena kan emang udah kayak seneng aja gitu untuk posting. Ini penting ya buat teman-teman yang punya kreasi, kalau kita beride, berkarya gitu, mengajak orang-orang yang memang punya passion gitu ya, nggak cuma dibayar gitu, tapi ada keinginan untuk maju gitu. Karena siapa juga tahu kan kamu juga punya cabang sendiri di Garut kan, Full Hopper gitu kan. Gitu. Feb, kalau menu minumannya yang seru apa aja sih? Kalau di sini sih ada menu spesialnya, kayak untuk yang segernya ada Julian Pinnacle, sama ada sama ada cheese tea. Julian Pinnacle. Apa Pinnacle itu apa? Kalau itu lebih kayak ke minuman yang seger dan unik aja gitu rasanya. Satu lagi apa tadi? Cheese? Ada cheese tea juga. Itu lebih jadi cheese sama tea? Iya, jadi black tea sama dikasih cream cheese gitu di atasnya. Gitu. Itu sih lebih orang yang anak-anak sampai orang tua juga doyan. Boleh nggak aku nyobain? Pengen lihat bikinnya. Yang dua itu aja ya? Boleh. Yang dua karena itu kayaknya specialty-nya ya di sini ya. Nah, buat teman-teman nanti kita lihat seperti apa Femi nyobain di kitchennya, kita lihat bikinnya seperti apa. Dan lo harus ngerasain. Nanti gue report juga rasanya kayak apa gitu. Ayo Fem, kita ke belakang yuk. Nah, kita udah di tempat meracik dua menu yang keren itu, yang gue juga belum coba. Ini kita cobain. Namanya cheesecake, cheese tea sama cheese tea. Untuk non kopinya di sini. Sama Julian Pinnacle. Itu apa tuh? Ini buah limo. Pakai limo. Ini buat garnisnya untuk Julian. Bukan yang bikin kecut ya? Emang sekalian ya? Iya, sekalian. Jadi udah berapa tahun, Fem? Ini ngutak-ngatik kopi? Udah dari tahun 2017, berarti 4 tahun. Udah lama dong. Udah lama banget.
Tapi kalau di full hopper pertama di Tasik ya, rame nggak sih di dunia perkopian di sana? Di Tasik? Kalau untuk di Tasik sekarang sih rame banget Om. Oh ya? Iya. Itu apa itu? Ini tuh black tea. Oh black tea. Oke. Jadi Femi ini sudah jadi barista. Kalau barista tuh harus bersertifikat nggak sih? Kalau barista enggak juga sih Om, tergantung kita mau niat. Tapi komunitas itu ada? Maksudnya kamu ikut gabung di komunitasnya gitu? Komunitas untuk barista ya? Enggak juga sih. Oke. Karena kalau untuk barista itu sih, kalau misalkan kayak kita main ke kota mana juga, kalau misalkan kitanya udah sering nge-trip kayak gitu terus pasti nanti juga lama-lama pasti kenal. Iya. Terutama dari sosial media ya? Iya. Orang lebih kenal kamu. Cepet banget. Iya. Lo bantuin apaan? Lo bantuin apa? Gue nanya. Soalnya in frame juga tanya. Lo bantuin apa? Oh dia bikin juga tuh. Oh siap. Oh ini ya, Fem, di shake ya? Iya. Oh yang di shake itu yang Julian Pinnacle ya? Iya. Ini dia apa itu? Diukur? Iya. Biar ini digramasi. Oh digramasi ya, biar sama ya? Iya. Wih, keren. Julian Pinnacle lagi dibikin. Oh, udah jadi? Udah. Wih. Ini Julian ya? Mantap. Kita cobain. Boleh. Nah, ini Julian warnanya agak-agak kayak pinky ya? Iya. Pinky tapi kayak ada dia nggak bening ya? Iya. Dan ada apa? Ada jeruk. Garnisnya, ada limau. Ini langsung minum ya? Langsung minum aja. Coba nih ya. Aduh. Seger ya? Iya, seger. Ini bikin lo nggak tidur. Kalau lo ngantuk lo minumnya ini. Ini apalagi kalau panas-panas siang-siang tuh. Banget. Bisa dibungkus ya ini ya? Bisa. Nah, ini satu lagi nih. Iya. Cheese tea. Ini penampilannya juga menarik ya, ada dua side gitu, yang satu ini cream cheese ya? Iya, itu cream cheese. Cream cheese bawahnya black tea. Iya. Ini dikasih gula juga ya? Ada gula juga ya? Nah, ini minumnya gimana? Ini minumnya diaduk. Kalau lebih enak sih ini ciri khasnya minumnya langsung diminum karena minumnya tuh harus ada nempel kayak si foam cheese-nya gitu. Oh. Oke. Ini ada es batunya ya? Ada. Ini kalau kita minumnya banyak ya, lo ada kubisnya pun. Iya. Nyangkut di kumis. Jadi hati-hati minum cheese tea, harus diusap. Enak banget. Gue nggak bisa berkata-kata. Unik. Siapa yang bikin menu ini? Kalau untuk menu ini ada sih kita yang seluruhnya dari. Ada ya? Ada. Di tempat lain nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ini nih yang spesial. Ini cheese tea, yang ini Julian Pinnacle. Oke. Makasih, ya, Femi. Sama-sama. Kita masih ada di Light Hopper, nanti kita tutup dengan Om Andre lagi. Thank you. Oke. Thank you, Femi. Nanti kita sambung ya. Kan? Mau diajak ngobrol lagi. Nelpon lama banget. Warnanya tuh menarik gitu, bikin penasaran, dan rasanya sensasinya itu waktu lo minum. Betul. Itu memang cheese-nya dulu, jadi kalau lo nggak nuanginnya ke mulut ini banyak, cuma sedikit, itu cuma cheese, cream cheese aja yang terasa. Tapi begitu lo dorong lagi, tuang lagi, itu tehnya, black tea-nya menyusul. Itu yang sensasi yang menurut gua unik banget. Om, tadi gua udah nyobain cheese tea. Cheese tea, oke. Sama itu cheese tea tuh rasanya gimana ya, unik sih. Tehnya berasa, terus ada gurih keju ya, gurih ya, kayak creamy ya, gurih. Nggak terlalu asin, tapi masuk golongannya asin sih sebenarnya. Tapi gurih gitu, jadi itu uniknya. Terus kalau Julian itu acem
Kecut-kecut tapi ya? Itu segar, bikin nggak ngantuk. Ya, gitu. Nah, pertanyaan gue yang terakhir, Om Andre, what next? Next, di event tetap fokus, alhamdulillah event sudah mulai. Creation tetap, creation ini tetap, alhamdulillah sudah mulai ada beberapa pekerjaan yang akan jalan. Nextnya lagi yang lebih besar, dreamnya pengen ada light hopper lebih banyak dan full hopper lagi beberapa kota di Indonesia. Mantap. Tinggal ini aja cloning ya. Cloning ya, betul. Dan teman-teman yang mau berdiskusi dan mungkin mau berpartner dengan kita, wah, itu mantap. Kita open untuk full hopper dan light hopper. Tapi kita proses penggodokan. Nanti bisa Instagramnya juga taruh di caption sama kontaknya ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol teman-teman. Dengan diskusi. Terutama teman-teman event nih, karena kita ini kan dikenal di dunia event lah ya. Banyak temannya orang event di semua kota, hampir di semua kota di Indonesia. Boleh nih. Boleh. Oke Om Andre, sukses dengan light hopper. Terima kasih Om Anto dengan Evitnya. Siap, thank you Om. Karena full hopper itu tanpa kita lihat tulisannya itu seperti penuh harapan sambil bekerja keras. Amin. Gitu. Mantap Om. Mantap, thank you Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera fokusnya senternya Pak Joshua. Ajak teman-temannya semua. Kemana? Mampir kemana? Oh, light hopper. Light hopper. Mana Mbak? Aduh, ini backstagers Indonesia. Siap. Anto. Siap.